Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bocah IT. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang file inclusion dalam hal web system and security. Nah, file inclusion itu apa sih? Nah, di sini file inclusion ini adalah sebuah serangan yang mengizinkan attacker untuk menyisipkan file baik dari komputer lokal maupun dari komputer remote. Nah, si file inclusion ini dibagi menjadi dua, yaitu local file inclusion dan remote file inclusion. Nah, di sini kita akan membahas tentang local file inclusion, di mana jenis serangan ini mengizinkan attacker untuk membaca file yang terdapat di dalam suatu server. Nah, di sini untuk servernya sendiri, kita memakai Ubuntu server. Oke. Di sini ada Ubuntu Victim. Oh iya, bagi yang mau, nanti komen aja di video selanjutnya. Mungkin saya akan melakukan, kalau banyak yang request, nanti konfigurasi di ini Ubuntu Victim dan untuk mesin attackernya. Nah, di sini kita jalankan saja. Oh iya, untuk local file inclusion ini juga kita bisa membaca file-file sensitif di dalam sebuah server ya, khususnya server Linux ya biasanya. Itu biasa ke etc issue /etc/motd. Terus yang paling banyak tuh biasanya itu ini /etc/passwd yang bisa nanti menampilkan yang namanya itu user-user yang ada di dalam server tersebut. Nah, di sini kita sudah masuk. Untuk loginnya sendiri kita maximize saja. Nah, oke. Kita namanya victim. Enter, passwordnya nasi goreng. Nah, di sini kita sudah masuk nih. Ketikkan IP add. Gini aja deh, biar lebih simpel. Kita remote aja dengan SSH tadi namanya victim kan, add 192.168.100.2 kayaknya tadi. Yes, passwordnya nasi goreng. Nah, di sini kita sudah meremote. Kalian bisa meremotnya menggunakan CMD, bisa menggunakan putih juga bisa. Di sini IP add. Nanti di sini IP-nya yang harus kita ketikkan di dalam browser ya. Nah, di dalam Ubuntu Victim ini nanti ada beberapa web application yang dikhususkan untuk belajar yang namanya web server, web security and system, web system and security. Nah, sorry. Seperti itu. Sebelumnya kita jalankan dulu lem-nya. Nah, lem ini yang berisi nanti website-website tersebut. Kita ketikkan sudo super user do opt lem start. Passwordnya nasi goreng. Oke, Apache jalan, MySQL jalan, ProFTPD jalan. Terus kita masuk ke Chrome. Kita perbesar. Ketikan ini 192.168.100.2. Nah, di sini terdapat 7 website yang bisa kalian gunakan untuk latihan attack atau latihan menyerang. Ada Mutilidae, DVWA, BWAP, Simpleblock, Langitan, WordPress versi 4.7 dan versi 4.8. Di sini kita akan menggunakan yang namanya DVWA. DVWA ini adalah Damn Vulnerable Web Application. Di sini username-nya adalah admin, passwordnya ya password. Kalian login. Nah, di sini oke. Nah, di sini DVWA ini adalah sebuah website vulnerable yang dikhususkan untuk mengetes skill kalian. Dan terdapat beberapa difficult ya.
nanti akan kita bahas difficultnya. Nah, di sini ada beberapa nih tekniknya. Ada yang namanya brute force, command injection, CSRF, file inclusion, file upload, insecure captcha, SQL injection, weak session ID, XSS atau cross-site scripting, CSP bypass, dan JavaScript. Nah, untuk DVWA security-nya ini terdapat 4 ya. Ada low, medium, high, dan impossible. Nah, low ini itu tidak ada security sama sekali yang diterapkan dalam suatu web server. Untuk medium ini dia sudah menggunakan security, tapi yang penting ada security-nya saja. Yang penting. Entah itu nanti bisa dijebol atau tidak, yang penting aku sudah menerapkan security. Terus untuk yang high ini lebih susah lagi, dan best practice-nya sudah berjalan, tapi masih saja terdapat vulnerable atau kerentanan yang terjadi di dalam web server tersebut. Dan ini biasanya yang level-level high ini biasanya untuk variasi dalam CTF, kompetisi CTF ya, atau capture the flag. Nah, di sini kita akan bahas tentang file inclusion ya, menggunakan tekniknya yaitu directory transversal nantinya. Kita set menjadi low terlebih dahulu. Kita cek dulu. Oh, ini sudah security-nya levelnya udah ke low ya. Kita ke file inclusion. Nah, di sini kita akan coba menggunakan local file inclusion, yaitu dengan menampilkan file-file sensitif seperti etc passwd nanti. Nah, ciri khas dari directory transversal ini apa sih? Nih, saya terangkan. Notepad. Biasanya directory transversal ini ketika website saya copy aja, kita ke Notepad, kita paste. Nah, include PHP-nya ini kita rubah dia menjadi ketika kita mengakses suatu folder di dalam server Linux, kita biasa menggunakan seperti ini untuk memudahkan. ////////// Terus kita masuk ke etc passwd-nya. Nah, ketika web server tersebut tidak memfilter si ini, karakter ini, maka dia otomatis akan masuk dan lolos dan menampilkan etc passwd. Kita buktikan ya. Oke, sebelumnya kita cek dulu nih source-nya. Nah, di sini di source-nya ini tidak ada yang namanya filtering. Jadi langsung aja BTW ini pakai PHP ya tadi. Nah, ini tidak ada filtering di sini. File dengan metode gets metodenya. Oke, kita hapus include-nya. Terus kita // misal segini aja dulu, etc passwd. Kalian enter. Oh, ini masih error. Nah, seharusnya sebagai admin itu tidak boleh menampilkan warning seperti ini ya, karena kita bakal tahu nih di dalam suatu web server ini terdapat file-file ini, ada opt, ada lem, ada htdocs, ada dvwa, ada vulnerability index.php. Jadi sebisa mungkin jangan ditampilin ya buat kalian yang admin ya, staff adminnya itu jangan menampilkan kode-kode warning seperti ini. Nah, di sini kita tambahin aja //. Nah, dia masukkan. Nah, ini yang dimaksud dengan yang namanya directory transversal. Jadi kita bisa mengakses file sensitif mereka yaitu etc passwd. Seperti itu. Dan di sini terdapat beberapa user sih. User seperti root, terus ada ada berbagai macam user ya di sini. Bukan hanya user sih. Misal ini user itu ditandai dengan ID-nya itu di atas 1000 atau di atas 1000. Nih tadi kan ID-nya kan victim kan tadi. Nah, ini di 1000 ini victim, berada di home/victim. Nah, ketika hacker bisa melakukan attack sampai etc passwd, maka 50% pekerjaan hacker itu sudah hampir selesai. Tinggal menambahkan
teknik-teknik lainnya dan bisa diambil alih. Misal kita ke bukan EC Passwd ya, mungkin kemana ya, ke issue coba, ada nggak dia? Nah, dia menggunakan yang namanya Ubuntu versi 18 LTS ya, Ubuntu server, untuk menampilkan sistem yang dipakai. Terus ada lagi yang namanya MOTD kayaknya. Oh, nggak ada, MOTD-nya nggak ada. Kita cek lagi grup. Nah, di sini terdapat grup-grup yang berada di dalam web server. Terdapat grup yang ada di server. Ada beberapa nih. Ada root, diamond, bin, sys, syslog, victim, dan lain sebagainya. Terus ada shadow. Shadow nggak ada. Kita cari lagi. Biasanya itu apa ya? Resolve kayaknya. Resolve. Kayaknya salah nih. Resolve.conf kalau nggak salah sih. Nah, di sini juga terdapat nih resolve.conf. Ini untuk operationnya, di sini name servernya yaitu IP-nya ini 127.0.53. Seperti itu. Lalu kita ubah security-nya menjadi medium. Oke, kita balik lagi ke file inclusion. Nah, otomatis yang di dalam sini tadi udah nggak bisa nih. Yang ini tadi udah nggak bisa nih, jadi kurang ya tadi ini ya, ini udah nggak bisa. Yang tadi teknik ini udah nggak bisa nih, kalian tambah beberapa ratus kali pun teknik ini udah nggak bisa dipakai. Karena apa? Mari kita lihat source code-nya. Kita view source. Nah, di sini itu si admin tuh menggunakan yang namanya str-replace. Jadinya itu si tadi titik-titik slash tadi atau titik-titik backslash ya, itu bakal di replace atau bakal dihilangkan ya di sini. Untuk HTTP juga, untuk HTTPS juga dia bakal dihilangkan. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, di sini kita agak sedikit tricky juga sih. Misal tadi di sini kan yang di replace kan si titik-titik slash. Nah, di sini kalau di replace dia tuh bakal hilang seperti ini. Ini bakal hilang sampai ke sini. Dia nggak membaca sama sekali di sini. Tapi kita coba sedikit tweaking ya, kita ubah dikit. Bagaimana kalau kita mengetikkan titik tiga kali slash 1 slash tuwaga. Nah, etc passwd seperti ini. Bisa nggak sih? Karena dia kan yang replace atau dihilangkan itu yaitu titik-titik slash. Coba di sini. Misal ini biar nggak bingung kalian. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan yang dihilangkan ini titik-titik ini hilang. Ini hilang. Ya kan? Otomatis kalau dihilangkan semua nanti bakal menjadi seperti ini lagi kan. Nah, kita coba terlebih dahulu. Ini kita hapus. TC password ini aja usah lah. Tuwaga slash 1 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 slash. Kita coba. Masih belum. Kita arahkan lebih jauh lagi.
Tuaga tua. Nah, dia bisa kan, dia bakal nampilin juga nih tadi yang di etc passwd, karena ya dari source-nya tadi dia bakal terreplace titik-titik slash-nya, sedangkan kita di sini menggunakan titik 3 kali slash titik slash seperti ini. Otomatis nantinya itu yang bakal terreplace seperti ini, salah. Nah, bakal terreplace nanti di sini, ini hasilnya itu bakal sama kayak ini. Nah, seperti itu adalah tekniknya. Selain ini, itu juga ada teknik yang namanya PHP wrapper ya. Sepertinya kalau saya nggak salah ada yang namanya teknik PHP wrapper. Nah, PHP wrapper ini ciri khasnya ya. Di sini selain membaca file sensitif di server, nah di sini local file inclusion ini juga bisa digunakan untuk membaca file konfigurasi pada website tersebut. Nah, misalkan setiap website itu yang dinamis itu pastinya menggunakan database, pasti itu. Dan untuk nama itu biasanya dengan nama koneksi.php, config.php, wp-config.php, dan lain sebagainya. Nah, di sini agar ekstensi PHP ini bisa dibaca, kita bisa memanfaatkan PHP wrapper seperti ini. File.2////nya 3 kali untuk membaca file tersebut. Nah, kita coba nih. Kalau kita tadi kan menggunakan yang mana titik slash atau menggunakan yang mana directory transversal ya. Ini namanya directory transversal. Kalau ini menggunakan PHP wrapper. Nah, coba di sini kalau kita menggunakan directory transversal, maka dia akan tampil kan seperti ini. Nah, coba kalau kita menggunakan yang namanya PHP wrapper, kita kasih file -2///3 sama btc passwd, kalian enter. Nah, dia bakal tampil kan seperti ini juga. Sama yang lo tadi, kalau kita menggunakan PHP wrapper juga masih bisa. Oke, cus, kita lanjut ke level high ya. High, kita submit file inclusion. Kita baca dulu yang source-nya. Nah, di sini kita sudah tidak bisa menggunakan yang namanya tadi directory transversal tadi, yang titik-titik slash atau titik-titik slash, karena dia menggunakan di sini fungsi if ya. Jika match itu file-filenya yang ada di dalam PHP, include PHP, dia akan tampil. Karena dia itu menggunakan yang mana input validasi. Jika input validasinya itu tidak sama, maka dia akan menampilkan error, file not found, seperti itu. Coba kita menggunakan yang namanya tadi ya, sama sih yang seperti tadi. Nih, misal nih C V seperti ini kan, tuaga gini. Nah, error not found, error file not found. Nah, di sini berarti celahnya itu sudah ditutup untuk directory transversal. Tapi bagaimana untuk yang menggunakan PHP wrapper? Apakah bisa? Kita update sini dihapus. Kalian tambahkan yang tadi apa tadi? File tuaga etc ya, passwd. Nah, dia bakal langsung tampil lagi seperti ini. Dia jadinya
si yang hack ini masih belum menerapkan cara mengatasi ketika ada serangan menggunakan PHP wrapper seperti itu. Untuk PHP wrapper kayaknya issue. Nah, di sini sama saja, dia masih tampil juga menggunakan Ubuntu versi 18 seperti itu. Nah, kita coba untuk level yang tertinggi, yaitu level impossible. Nah, kita ke file inclusion. Sini kita cek dulu menggunakan tadi ya. Kalau menggunakan yang namanya directory transversal udah jelas nggak bisa ya. Coba kita menggunakan langsung ya, langsung ke PHP wrapper. File nih ya, dia error not found. Kenapa? Kita lihat dulu source code-nya. Atau kita view source. Nah, di sini itu dia itu hanya mengizinkan include PHP atau file 1, file 2, atau file 3. Selain itu, dia itu bakal dikenai error seperti itu. Jadinya sudah tidak bisa lagi kita mengakses atau menampilkan etc passwd tadi, etc passwd, etc issue, etc shadow, dan lain sebagainya seperti itu. Terus kita compare level dari impossible ke low, atau kita baliklah dari low. Low ini nggak ada security sama sekali, tidak ada filtering sama sekali. Untuk yang medium, dia menggunakan str replace atau string replace namanya. Itu ketika ada attacker yang menggunakan cara directory transversal, nanti bakal di replace dengan string kosong, atau ketika attacker menggunakan yang teknik HTTP atau HTTPS, dia bakal terreplace menjadi string kosong, tapi masih bisa diakali tadi kan, menggunakan titik-titik 3/ tadi. Nah, di sini untuk yang high ini dia ini udah menggunakan validasi, tapi masih bisa kita akses menggunakan yang namanya PHP wrapper tadi. Karena dia itu input validasinya itu dia itu filenya, yaitu hanya mengvalidasi sebuah file, tidak secara spesifik file itu apa. Dan untuk yang high, nah dia ini hanya mengizinkan include PHP atau file 1.php, file 2.php, dan file 3.php. Selain itu bakal tidak diizinkan. Dan nantinya akan terdapat error file not found, seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu dulu untuk pembahasan tentang file inclusion di DVWA atau Damn Vulnerable Web Application. Setelah ini kita akan membahas tentang yang command injection. Nah, command injection ini untuk bocoran aja. Untuk command injection ini ketika ada website itu terdapat kolom seperti ini, dan ketika kita menginputkan IP, dia bakal melakukan reply ping. Nah, di dalam reply ping itu kita bisa menambahkan sesuatu yang bisa mengakses ke dalamnya, ke dalam servernya. Oke, bagaimana caranya? Tunggu video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa dipelajari kalau mau mesin victimnya. Pertemuan besok atau video besok nanti saya upload dan saya kasih konfigurasinya sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.